Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang paradigma organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Putri Aurelia. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Paradigma adalah seperangkat andaian atau asumsi yang tersurat maupun tersirat tentang fenomena atau gejala yang menjadi landasan bagi gagasan-gagasan analisis keilmuan. Definisi lain menyebutkan bahwa paradigma adalah kerangka keyakinan penata yang menjadi bintang pemandu yang menuntun kegiatan keilmuan masyarakat keilmuan. Selanjutnya ada definisi teori dan organisasi. Teori berasal dari bahasa Latin theoria atau bahasa Yunani theoros yang berarti spektator atau pengamat, yaitu orang yang mengamati, menyaksikan, atau melihat. Sementara kata kerja theoro berarti melihat. Jadi, teori dapat diartikan adalah hasil pengamatan atau penglihatan manusia yang kemudian diabstraksi dan kadang-kadang dikembangkan secara spekulatif, disusun menjadi proposisi, dan pada gilirannya digunakan untuk mengomunikasikan secara ringkas dan padat hasil pengamatan tersebut. Shaw dan Constanzo pada tahun 1970 berpendapat bahwa teori adalah pendapat yang dikumpulkan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Teori adalah suatu set hipotesis yang saling berkaitan atau pernyataan mengenai suatu gejala atau satu set gejala. Sedangkan organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat. Kata ini masuk ke bahasa Latin menjadi organisatio dan kemudian ke bahasa Prancis menjadi organisation. Karakteristik utama organisasi dapat diringkas menjadi 3P, yaitu purpose, people, dan plan. Sesuatu tidak disebut organisasi bila tidak memiliki tujuan atau purpose, anggota atau people, dan rencana atau plan. Hampir semua definisi organisasi berbicara tentang ketiga hal ini secara berkaitan. Sebagai contoh, Barnard pada tahun 1938 mendefinisikan organisasi sebagai kolektivitas yang dibentuk secara sadar dengan tujuan formal yang berusaha dicapai secara bersama. Organisasi merupakan kerjasama di antara manusia yang memiliki keyakinan, keterlibatan, dan tujuan bersama. Paradigma klasik. Teori organisasi klasik adalah teori-teori yang berkembang di akhir abad 18 pada periode yang sering disebut revolusi industri yang awalnya dimulai di Inggris. Menurut Hodge, pada periode klasik terdapat dua kelompok besar ahli pemikir organisasi, yaitu yang pertama, pemikir-pemikir aliran sosiologis yang mencoba mendeskripsikan dan menganalisa perubahan struktur organisasi dan peran-peran di dalamnya, serta implikasinya terhadap dunia sosial yang lebih luas. Di sini kita bertemu antara lain dengan nama-nama seperti Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx atau aliran humanis. Yang kedua ada pemikir-pemikir aliran administrasi dan manajemen yang lebih menitik beratkan kepada masalah-masalah praktis yang dihadapi para pengelola organisasi pabrik dalam menjalankan tugasnya. Di sini antara lain terdapat Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Chester Barnard atau aliran saintifik. Ada dua aliran paradigma klasik. Yang pertama, aliran humanis dan aliran saintifik. Aliran humanis yaitu aliran yang menekankan pencapaian efisiensi dan efektivitas organisasi. Dan yang kedua ada aliran saintifik, yaitu aliran yang menekankan tuntutan kebutuhan sosial dan psikologis manusia. Paradigma modern. Pada paradigma modern, fokus perdebatan berpindah dari aspek internal, yaitu efisiensi versus humanisme, kepada aspek eksternal, yaitu hubungan organisasi dan lingkungan. Organisasi tidak lagi dilihat sebagai unit yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan apa yang disebut lingkungan. Yang pertama, inspirasi utama mereka adalah keteraturan dan cara kerja alam atau nature, khususnya dari aspek biologis. Kedua, konsep organisme. Setiap satuan atau unit apapun, baik itu unit biologis, sosial, kultural, politik, ekonomi, dan lain-lain, dapat dianalisis secara organik sebagai sistem. Ludwig von Bertalanffy, seorang ahli biofisiologi Jerman, mengambil konsep organisme yang dikembangkan ahli-ahli biologi untuk diterapkan pada semua jenis sistem secara umum. Gagasannya ini dituangkan dalam bukunya General System Theory.
yang terbit dalam bahasa Inggris pada tahun 1968. Namun, gagasan itu sendiri telah ia kembangkan kira-kira pada akhir 1940-an. Inilah peletak dasar dari pemikiran paradigma modern. A. Teori sistem umum. Teori sistem umum sangat berpengaruh terhadap penyusunan strategi dan desain organisasi. Pemahamannya yang sangat luas terhadap aspek lingkungan. Setiap sistem pada dasarnya adalah saling berkait dengan sistem-sistem yang lain, biasanya dalam suatu jenjang hierarki yang menggambarkan derajat kompleksitas. Jika kita cermati lebih jauh, masing-masing sistem tentunya memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Dalam aplikasi teori sistem, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Pemahaman kita tentang suatu sistem barangkali akan mengalami kerancuan apabila diterapkan pada sistem lain yang berbeda levelnya. Persoalan mendasar ini disadari oleh kontributor utama teori sistem umum lainnya, yaitu Kenneth Boulding, seorang ahli ekonomi Amerika. Untuk menerapkan teori sistem secara benar, Boulding memperkenalkan konsep hierarki sistem sebagai patokan atau dasar dalam mengaplikasikan teori sistem. B. Teori sistem lunak dan berpikir sistem. Pendekatan teori of system lebih menekankan bagaimana teori sistem diterapkan dengan lebih aplikatif dalam pengelolaan organisasi. Teori itu terutama menekankan pada penggunaan teori sistem sebagai aspek pemikiran, bukan sebagai alat merekayasa sistem. Ketidakpuasan terhadap pendekatan sistem generasi pertama lah yang melahirkan kelompok kedua dalam teori sistem, yang disebut teori sistem lunak atau soft system. Mereka mempertimbangkan solusi yang tidak semata-mata pemecahan masalah yang bersifat optimalisasi teknis ekonomis. Artinya, efisiensi dan efektivitas tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelompok sistem lunak. Kelompok kedua ini melakukan pergeseran titik berat. Dalam kelompok ini, tercakup di dalamnya metode-metode baru seperti sistem dynamics, metodologi sistem lunak atau soft system methodology, dan pemetaan kognitif atau cognitive map. Kelompok ini mulai berkembang pada tahun 1970-an dan 1980-an. Melalui pendekatan ini, pendekatan sistem kemudian memberi sumbangan praktis besar dalam teori organisasi mutakhir di tahun 1990-an, yaitu melalui gagasan berpikir sistem atau system thinking. Konsep ini terutama merupakan salah satu dasar pentingnya pembelajaran dalam organisasi atau disebut juga pembelajaran organisasional atau organizational learning. Jadi, perbedaan pendekatan sistem baru dibandingkan teori sistem umum adalah pada asumsi dasar tentang sistem itu sendiri. Teori ini tidak lagi mengasumsikan bahwa sistem adalah sesuatu yang bersifat real dan objektif. Sistem bagi mereka tidak lain adalah pola pikir. Berikut premis-premis dasar Bertalanffy yang digunakan untuk menyusun teori sistem umum. 1. Kesatuan dan interdependensi. Di dalam sebuah sistem, berlaku bahwa keseluruhan adalah lebih daripada penjumlahan bagian-bagiannya, karena masing-masing bagian saling berhubungan secara interdependen. 2. Hierarki. Sebuah sistem selalu terdiri dari tingkatan-tingkatan yang makin tinggi kompleksitasnya. Sistem yang lebih besar disebut suprasistem, sedangkan sistem yang lebih kecil disebut subsistem. 3. Pengaturan diri atau self-regulation dan kontrol. Sistem selalu berorientasi pada tujuan, dan sistem mengatur perilakunya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 4. Hubungan timbal balik dengan lingkungan. Sistem yang terbuka atau open system selalu berinteraksi dengan lingkungannya secara timbal balik, yaitu pertukaran materi dan energi dalam bentuk output-input. 5. Keseimbangan. Keseimbangan sistem disebut juga kondisi homeostatis, yaitu kemampuan untuk mempertahankan kestabilan. 6. Kemampuan perubahan dan penyesuaian diri. Sebuah paradoks dari sistem adalah bahwa untuk bertahan, sebuah sistem harus mempertahankan keseimbangan
serta berubah dan memiliki daya adaptasi terhadap dinamika lingkungan. 7. Equifinality. Tujuan sebuah sistem selalu bersifat equifinalitas. Artinya, suatu keadaan final tertentu bisa dicapai dengan berbagai cara dan dari titik berangkat yang berbeda-beda sesuai dengan beragamnya kondisi lingkungan. Saat ini kita dapat menyimpulkan bahwa paradigma modern yang didasari oleh teori sistem, baik teori sistem umum maupun teori sistem lunak, hingga sekarang ini masih terus dikembangkan dalam teori organisasi. Teori sistem dianggap masih memperlihatkan relevansinya bagi teori organisasi hingga saat ini. Kendati terus-menerus masih harus diperbaiki dan disempurnakan dalam aplikasinya. Namun demikian, ada perkembangan lain yang terjadi pada era 1980-an dan terlihat lebih mencolok lagi pada era 1990-an. Sekali lagi faktor teknologi memainkan peranannya di sini, yaitu teknologi informasi. Cara-cara manusia berorganisasi dan menyusun sistem administrasi mengalami perombakan besar-besaran. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi teori organisasi, di mana pemikir-pemikir yang muncul di tahun 1990-an mencoba menerapkan pendekatan yang berbeda untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Mereka adalah pemikir-pemikir yang tergolong dalam perspektif postmodern yang akan dijelaskan berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan paradigma postmodern. Memahami pemikiran postmodern tidaklah mudah, terutama jika masih terikat pada pemikiran klasik dan modern. Kecenderungan pemikir-pemikir postmodern adalah membalikan asumsi-asumsi dasar dari pemikir-pemikir sebelumnya. Hal yang paling mendasar adalah keteraturan. Baik pendekatan klasik maupun modern mendasarkan gagasan-gagasannya pada konsep keteraturan. Berikut ini adalah asumsi pokok-pokok pemikiran yang mendasari para ahli. Yang pertama, kemajuan atau pertumbuhan adalah sesuatu yang tanpa batas. Baik pendekatan klasik maupun modern pada dasarnya tidak mengasumsikan adanya batas-batas tertentu bagi perkembangan organisasi. Yang kedua, kebenaran adalah universal, sehingga rancangan yang berlaku pada satu kasus dapat diterapkan pada kasus lain. Ini melahirkan apa yang disebut dengan grand design atau grand narrative atau narasi besar. Yang ketiga, kebutuhan dan hasrat manusia pada dasarnya sama dan dapat diobjektivasi. Kriteria-kriteria mengenai benar atau salah, baik dan buruk, indah dan jelek, dan lain-lain dianggap inheren dalam setiap manusia. 4. Hierarki dan ketidakseimbangan kekuasaan atau power dalam organisasi adalah alamiah. Demokrasi dapat dilakukan dengan memberikan pilihan pada suara terbanyak. Jika dibatasi pada organisasi bisnis, perubahan yang terjadi dalam masyarakat pasca industri ada dalam 3 hal penting berikut. Yang pertama, sistem produksi harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan selera pasar yang berlangsung cepat. Yang kedua, pasar domestik tidak memadai. Harus ada internasionalisasi memasuki pasar-pasar baru di luar negeri. Yang ketiga, inovasi menjadi sangat penting, di mana riset dan perkembangan atau research dan development tidak jarang akan sangat menentukan kelangsungan dalam perkembangan perusahaan. Ada 4 asumsi yang menjelaskan beberapa hal dari sudut pandang postmodernis. Yang pertama, kemajuan dan pertumbuhan bukan sesuatu yang inheren dalam masyarakat. Yang kedua, tidak ada kebenaran universal. Yang ketiga, keragaman pasar adalah dasar bagi kehidupan dan identitas personal setiap manusia. Yang keempat, permasalahan demokratisasi dalam organisasi tidak sekedar menerapkan prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang demokratis. Ya, berikut ini adalah tabel dari periode klasik sampai postmodern beserta tokoh-tokohnya dan juga disiplin ilmunya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.